Salah satu jurusan yang keren abis, yang kece banget, yang kemudian prospek kerjanya sangat terbuka, terutama di era industri 4.0 seperti sekarang yang semuanya sudah serba digital. Nah, udah mulai ya. Selamat sore teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Nah, gimana kabarnya? Sehat? Saat ini saya lagi ada di kantornya PT Kompas Digital Internasional. Pas alhamdulillah bisa stay di kantor nih. Biasanya kan jalan-jalan terus ya. Oke. Seperti biasa, sore ini kita akan sharing-sharing soal dunia per-SMK-an. Saat ini kebetulan sekarang bulan Juni, berarti saatnya banyak teman-teman yang lagi nyari sekolah nih. Nah, ini pas banget kalau kita ngobrol soal informasi jurusan-jurusan apa aja sih yang ada di SMK. Ini semoga bisa jadi panduan buat teman-teman adik-adik yang kelas 3 SMP yang mau melanjutkan sekolah di SMK. Jadi kita kenalan dulu nih, di SMK sekarang ada jurusan apa aja ya. Oke. Nah, sebelum teman-teman pilih jurusan, Om Tri sih biasanya menyarankan dua hal. Yang pertama, kalian kenali dulu minat bakatnya, minat bakat kalian itu apa. Terus yang kedua, teman-teman juga perlu cari tahu prospek kerjanya nanti kayak gimana setelah lulus. Kenapa? Jangan sampai kalian salah pilih jurusan ya. Gitu. Kalau salah pilih jurusan nanti yang rugi kalian sendiri. Gitu. Oh ternyata setelah masuk ini jurusannya nggak cocok sama passion saya, sama minat bakat saya. Nanti kalian jadi nggak enjoy ngejalanin sekolah. Makanya penting buat kalian yang pertama untuk tahu passionnya kalian apa. Terus yang kedua, nanti kalau misalnya kalian pilih jurusan itu, prospek setelah lulus mau gimana. Oke, itu sebagai pembuka ya. Nah, sore ini Om Tri akan cerita soal salah satu jurusan yang keren abis, yang kece banget, yang kemudian prospek kerjanya sangat terbuka, terutama di era industri 4.0 seperti sekarang yang semuanya sudah serba digital. Nah, kita akan kenalan sama jurusan yang namanya RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Udah kenal sama jurusan itu? Udah ya? Nah, itu dulu. Kalau dulu namanya RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu namanya udah ganti. Jadi PPLG, Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM. Wih, ada game-gamenya nih, kayaknya keren nih ada game-gamenya. Beneran Om Tri ada game-gamenya? Beneran. Jadi kalau dulu jurusannya namanya RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, sekarang sudah ganti jadi PPLG, Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM. Nah ini kayaknya cocok banget nih buat kalian generasi Z yang melek sama gadget. Emangnya di jurusan PPLG bakal belajar apa Om Tri? Ini spill sedikit aja ya. Oke, jadi di jurusan PPLG kalian akan belajar fokusnya memang arahannya jadi developer aplikasi. Jadi banyak belajar yang namanya coding, bikin aplikasi, bikin program. Nah, secara umum arahannya akan jadi tiga bagian kalau tidak salah. Yang pertama adalah developer website. Jadi bikin website pakai coding. Itu yang pertama, developer untuk website. Yang kedua, arahannya sebagai developer aplikasi.
Nah, ini buat yang nanti di Android ya. Dan yang ketiga adalah developer game. Nah, ini yang keren. Jadi di jurusan PPLG ini memang kurikulumnya sudah disusun, didesain sesuai dengan kebutuhan dunia industri 4.0 yang semuanya sudah serba digital. Gitu. Contohnya kita lah ya. Saya pribadi seenggaknya. Saya sekarang kalau saya lebih tenang kalau HP-nya bukan lebih tenang ya. Jadi kalau dompet saya ketinggalan itu lebih tenang daripada HP saya yang ketinggalan. Kalau HP ketinggalan itu pasti saya pulang untuk ngambil HP. Tapi kalau dompet ketinggalan masih santai, masih tenang. Ada yang sama kayak saya nggak? Gitu. Kenapa? Karena sekarang mau nggak mau harus diakui separuh hidup kita itu ada di dalam HP. HP kita itu sudah berisi berbagai macam aplikasi yang sering kita pakai sehari-hari. Makanya kalau HP-nya ketinggalan itu perasaan ada separuh hidup kita juga yang ketinggalan. Kalau kita nggak pegang HP, perasaan gabut banget gitu, bingung mau ngapain. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa segala aktivitas kita itu sudah berbasis HP. Nah, makanya kemudian yang namanya programmer, yang namanya developer itu memang pekerjaan yang prospeknya sangat cerah di masa depan. Di sekarang aja, saat ini aja sudah jadi pekerjaan yang keren, apalagi ke depan. Kenapa? Karena di era yang serba digital ini, industri 4.0, semua perusahaan memang sudah dipaksa go online. Semua layanan perusahaan itu sudah berbasis online, berbasis aplikasi, berbasis program. Makanya kebutuhan akan programmer, tenaga kerja yang pintar ngoding, pintar bikin aplikasi, pintar bikin website, itu akan sangat tinggi. Ini peluang buat kalian di industri 4.0. Jadi demand-nya akan terus naik nih, permintaan terus naik nih. Makanya itu yang kemudian dilihat sama pemerintah Republik Indonesia, RPL yang dulunya hanya fokus ke programmer saja, sekarang sudah arahannya sudah juga untuk develop aplikasi sama game. Nah, kerennya di situ. Itu dari satu hal. Terus yang kedua juga teman-teman nih yang senang main game. Siapa yang senang main game? Nah, Om Tri juga senang main game, main di HP ya. Kalau zaman dulu Om Tri mainannya di game komputer. Terus game komputer berubah jadi zamannya konsol. Jadi mulai dari Atari dulu, ada yang kenal Atari? PS1, PS2, sampai sekarang saya mentok Xbox nih, kelihatan di belakangnya ada nih. Xbox itu konsol yang saya punya karena saya basically gamer. Nah, buat teman-teman yang main game gimana? Ya nggak apa-apa, itu keren. Tapi jangan sampai kebiasaan main gamenya teman-teman itu hanya sekedar ngabisin waktu, ngabisin duit doang. Kini saatnya buat kalian yang senang main game itu bisa justru hobi kalian itu bisa jadi duit. Nah, caranya gimana? Ya sudah, kalau senang main game jangan cuma jadi pemain aja. Sekalian bikin gamenya. Kan sebagai gamer kita tahu nih game mana yang asik, yang seru. Kan kita tahu ya karena kita mainin setiap hari. Nah, gimana kalau sekarang kita jadi developer gamenya, kita yang bikin gamenya, yang kemudian dimainkan oleh ribuan, jutaan, puluhan juta orang. Kan keren. Nah, kalau teman-teman pengen jadi developer game ya, salah satunya adalah mulai dengan masuk ke jurusan PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game. Itu nanti di sekolah diajarin gimana caranya bikin game. Gitu. Nah, kalau sudah gitu kan asik nih. Jadi hobi kalian
passion kalian itu justru bisa mendatangkan cuan, mendatangkan duit, mendatangkan fulus. Itu yang zaman saya Om Tri sekolah dulu nggak ada. Jadi beruntunglah kalian nih teman-teman generasi Z yang bisa merasakan serunya kurikulum baru. Gitu, karena di kurikulum baru ini memang sudah sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Makanya kemudian muncul jurusan PPLG, pengembangan perangkat lunak dan game. Saya juga masih agak susah ngomongnya nih karena kebiasaan dengan istilah RPL, rekayasa perangkat lunak. Itu kalau ngomong RPL lidah saya udah lancar nih, familiar banget. Tapi kalau PPLG karena ini istilah baru jadi masih suka agak belibet gitu. Nggak apa-apa, tapi kan namanya juga kenalan, kita pelan-pelan mendalami. Oh ternyata ada loh jurusan pengembangan perangkat lunak dan game gitu. Kita jadi tahu nih, asalnya nggak tahu jadi tahu. Kemudian oh ternyata di jurusan PPLG itu arahannya jadi developernya ada yang developer website, ada yang developer aplikasi Android, ada juga developer game. Nah kan jadi tahu nih. Terus teman-teman juga jadi tahu prospeknya seperti apa. Oh ini ternyata prospeknya sangat cerah loh. Kenapa? Karena industri 4.0 semuanya sudah berbasis digital, berbasis aplikasi, berbasis web. Jadi ini memang cocok banget buat kalian teman-teman yang memang betah berlama-lama di depan komputer, yang senang ngulik komputer, senang sama dunia digital, senang belajar coding, bikin program, bikin aplikasi. Nah ini cocok buat kalian gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan, jangan ragu-ragu, tinggalin pertanyaannya di komen atau kontak saya. Kalau misalnya teman-teman merasa postingan ini bermanfaat buat teman-teman yang lain, jangan lupa di like, di subscribe, atau di share ya. Oke, itu aja mungkin dari saya Om Tri. Nanti kita ketemu lagi dengan materi sharing-sharing yang lain. Pastinya masih hubungannya dengan dunia per SMK-an dan juga digital marketing. Oke, itu aja dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.